Yoi Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saono Motovlog Mak Cegagik Yoi. Nah, di video kali ini adalah video pertama yang membahas tentang modifikasi si Yamaha Lexi yang saya beli pada bulan Maret kemarin ya. Dan dalam video kali ini itu tahap modifikasinya udah cukup lumayan banyak lah. Udah sangat merubah tampilan dari Yamaha Lexi itu sendiri. Dari standarnya itu udah kelihatan beda banget bro. Nah, kalian bisa lihat di belakang saya ini adalah Yamaha Lexi 155 yang saya punya. Ini siluetnya udah cukup kelihatan dan mungkin di thumbnail kalian juga udah lihat atau di postingan Instagram saya itu kalian udah lihat gimana saya memodifikasi si Lexi ini. Nah, saat ini saya bakal ngasih tahu ke kalian apa aja yang saya lakukan untuk merubah atau memodifikasi si Lexi ini biar tampilannya jadi lebih anak muda Apple. Lebih cocok buat anak muda seperti saya ini bro. Sebelum kita lanjut membahas tentang part apa aja yang saya pasang di sini, saya kemarin sempat record saat pemasangan dari part-part yang saya tempelin ke Yamaha Lexi 155 ini bro. Nah, maka dari itu saya kasih tahu ke kalian waktu proses pemasangannya. Nah, di sela-sela saya tadi pasang sok belakang si Lexi ini ya, aku baru ingat kalau kemarin saya itu beli spakbor belakang Lexi 125. Ini bentuknya berbeda dengan yang 155. Nah, aku kan rencana memang beli spakbor ini mau tak pasang ke Lexi 155 ya. Jadi aku juga belum tahu sih ubahnya apa aja. Kalau kita beli spakbor Lexi 125 terus dipasang ke Lexi 155 seperti ini. Nah, kenapa saya beli ini? Karena menurut saya spakbor belakang si Lexi ini kan gede ya, jadi looknya gede karena motor ini saya kecilin ukuran bannya, lalu saya downsize juga. Aku pengen look motor ini jadi lebih ramping lagi, lebih slim gitu. Nah, kalau kita pakai spakbor belakang Lexi 125 itu kan berbeda bentuknya, jadi seperti ini. Nggak terlalu banyak variasi seperti itu, jadi cuma simple namun sedikit lebih panjang. Nah, spakbor Lexi 125 ini yang original nanti bakal coba saya pasang sekalian ke Lexi 155 ini. Nah, untuk sok belakang itu udah kepasang ya, udah kepasang. Jadi gambarnya ketika pakai spakbor standar itu seperti ini bro. Tuh, dia itu untuk TADX Wheel yang tabung seperti ini, nggak perlu coak-coak, masih ada jarak aman ke spakbornya kalau kalian pakai spakbor standar seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini nanti spakbornya bakal saya ganti ke spakbor Lexi 125, jadi makin seru pokoknya ini. Pemasangannya gimana, terus kerumitannya seperti apa, wes tunggu aja. Kita bakal coba eksperimen pasang spakbor Lexi 125 ke Lexi LX 155 ini. Gaskeun. Nah, jadi untuk konstruksinya sebenarnya dari spakbor Lexi 125 dengan spakbor Lexi 155 itu setelah saya lihat kemarin di part katalog sebenarnya hampir sama, dari segi lekukannya, titik bautnya itu hampir sama, namun ada beberapa tempat baut yang berbeda bro. Nah, aku nggak tahu ya apakah nanti untuk lekukan sini itu bakal pas atau enggak, tapi secara konstruksi ini sebenarnya sama aja. Nah, ada lekukannya juga sama aja, ini titik bautnya juga yang sini sama, sama persis. Namun aku nggak bisa memastikan bahwa ini benar-benar 100% PNP karena spakbor ini memang bentuknya udah beda. Nih, kalau dijejerin kira-kira seperti ini. Nah, ini sedikit lebih panjang, mungkin nanti bakal sedikit dicoak ya biar nggak terlalu gondrong. Seperti ini. Konstruksinya hampir sama, aku lihat di part katalog hampir sama, namun mungkin ada beberapa titik baut atau sedikit butuh penyesuaian. Kalau kayak gini kan lebih ramping ya, jadi di bagian sini nggak ada jendolan itu. Oh no, oke, kita coba dulu aja. Nah, akhirnya udah terlepas spakbor standar punya si Yamaha Lexi 155 ini. Ternyata ngelepasnya pun juga gampang ya. Kita tinggal ngelepas beberapa baut-baut kecil yang ada di sini bro. Nah, yang di sini klip-klipan itu juga dilepas semuanya, baut-baut yang Openg Plus kita lepas. Soket yang di sini ini soket untuk ke lampu ini ya, lampu plat nomor.
Jadi ada soket kecil seperti ini, kita lepas dulu. Nah, setelah kita lepas, kita tinggal lepas yang sini. Ini ada 2 baut, kita lepas. Sebelum spakbor ini ditarik, di sini itu ada beberapa kuncian dari si kabel-kabel yang bakal menuju ke stop lamp dan lain-lain ya. Nah, di sini ada 1 kuncian. Ini kita lepas dulu. Di sini ada 2. Nih, kedua. Lalu di sini ada kabel yang masuk. Kita juga harus lepas dulu yang bagian sini. Setelah terlepas semua, spakbor bisa ditarik untuk turun ya. Lalu di sini kan dari spakbor si Lexi 125 itu kalau kalian beli spakbor only nggak ada mata kucingnya ya bro. Nah ini nggak ada mata kucingnya, jadi kita bisa ambil mata kucing dari si spakbor standar Lexi 155 ini. Nah kalau kalian mau beli spakbor Lexi 125, saran saya sekalian beli aja sama mata kucingnya. Tapi kalau nggak beli mata kucing itu kita juga bisa ngambil dari yang spakbor Lexi 155. Cara lepasnya gampang, ini ada kuncian seperti ini ya. Nah, ada kuncian seperti ini. Untuk cara lepasnya itu nggak bisa ditekan dari sini, agak susah pasti. Nah kita tinggal ambil obeng main seperti ini ya. Kita congkel dari sini pelan-pelan. Kelihatan nggak ya? Nah congkel dulu, dicongkel. Nah kalau udah klik, satunya juga. Nah udah lepas, tinggal kita congkel yang bagian atas. Sorry agak ribet soalnya ini sendiri. Nah coba bagian atas pelan-pelan. Nah ini udah kelepas, udah kelepas ya, aman, jadi nggak patah, kancelan masih normal. Tinggal kita pindahkan aja ke spakbor yang punya si Lexi 125. Ini kita tinggal pasang aja, disesuaikan dengan yang posisi sebelumnya. Ini pas banget kunciannya, kunciannya juga pas. Kita tekan sampai bunyi klik. Pastikan semua kuncian itu masuk ya. Udah masuk seperti ini. Ini udah selesai terpasang ya. Jadi untuk mata kucing udah berfungsi, udah ada di spakbor yang Lexi 125. Oke, sejauh ini sama ya plug and play. Tapi belum tahu nanti untuk dipasang bodi seperti apa. Yang jelas untuk lubang sini itu sama ya, lubangnya pas. Lalu untuk klip-klip dari jalur bautnya juga sama. Nah ini sama, yang di sana juga sama. Tuh, bisa lihat sama. Tapi di sini kelebihan satu ya, belum ada lubangnya. Kalian bisa bikin lubang sendiri, mau di sini atau di tempat lain itu bisa. Tinggal bikin lubangnya aja. Nah ini juga untuk bagian sini ada penguncinya. Itu ketika kita masukkan ke bagian rangka sama juga. Sama aja ya. Sejauh ini sama. Tuh hasilnya seperti ini. Nah nanti untuk seterusnya coba kita lihat ketika dipasang bodinya seperti apa. Nah sampai di sini ada sedikit kendala untuk pemasangan stop lamp ya. Nah, stop lamp ini kan ada tempat bautnya ya, 2 di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kanan dan kiri balik. Dan nanti bakal dibaut ke sini dan di bagian sini. Nah ini ada kendala ketika stop lamp mau dipasang. Itu di sini bagian seleksi yang 125 spakbornya ada semacam tonjolan ya. Nah ini nanti mentok di bagian lampu stop lamp yang sini, mentok di bawah sini. Jadi ini harus dipotong ya. Tadi itu tak kira gini bro, tak kira ini tuh bisa buat tempat. Ini kan tempat buat lampu plat nomor ya. Ini lumayan ada space kayak gini. Kita bisa selipin di sini. Tuh, mikir utuh tadi kayak gini. Tapi ternyata ini mengganggu ya. Jadi kita harus papas dikit, nah paling sekitar segini, biar si stop lamp itu masuk tanpa hambatan. Gitu. Sama di sini, ini kan ada pengganjal stop lamp ya. Kalau standarnya juga ada tempatnya di sini. Tapi ini nggak ada jendelannya. Tapi di standarnya itu ada kayak gini bro, busa, semacam busa hati kayak gini ya. Nah kayak gini 4 biji buat ganjel stop lamp biar nggak geter. Kalau di spakbor yang lama itu ada ini satu ya, satu. Nah kita ambil ininya aja, harusnya 1 biji aja sih, 1 biji kita taruh di sini nanti. Nah
kayak gini, tapi di double tip ya. Ini kan ada double tipnya tuh sebelumnya. Kayak gini biar nggak geter bro. Kayaknya gitu sih solusinya. Ini kan ada pengunci, tapi di sini harus diganjel biar nggak naik turun spakbornya dan nggak bunyi berisik. Terus kita potong dulu, nanti kita ganjel di sini. Oke, sudah terpasang sempurna untuk spakbor Lexi 125 ke Lexi LX 155. Nah, jadi kira-kira dari samping seperti ini ya. Dan untuk jarak si bagian shock tabungnya itu makin jauh, makin aman banget. Dan aman, terpasang sempurna ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi lebih ramping ya. Lebih ramping, menurut saya lebih cakep sih. Nah, jadi lebih ramping seperti ini. Yes, aman. Cover juga bisa terpasang, aman. Stop lamp juga pas, presisi. Lalu baut-baut sini juga aman. Nah, sekalian tadi untuk yang sini kan, karena biasanya kalau Lexi standar itu pakai klip ya. Ini tak ganti ke baut sekalian. Karena di bagian bodi itu kebetulan punya saya ini batch pertama, jadi ada yang pakai klip. Nah, ini tak ganti pakai baut. Soalnya di sini kan di bagian plastik halusnya itu emang udah ada ini lah bro, udah ada tempat buat klip seperti apa ya? Sebenarnya ada tempat klip seperti ini di bagian bodi plastik halusnya. Nah, ini sekalian saya kasih klip dan saya baut biar lebih kenceng. Nah, ini udah terpasang aman. Ternyata PNP ya, cuma paksa sih. Itu tadi ngastem sedikit di bagian yang mentok di stop lamp tadi, sama ada satu tempat si kancingan kabel yang nggak bisa dipasang, mentok. Tapi untuk di sini semua presisi bro, rapat semua, nggak ada yang renggang. Mantap, yes. Semoga bermanfaat sih ini buat teman-teman yang mau meminimaliskan tampilan Lexi LX 155-nya. Nah, setelah kalian lihat video pemasangan dari beberapa part yang saya pasang di Lexi 155 yang saya punya ini, sekarang dipasangnya saya untuk menjelaskan apa saja yang udah saya tempel atau saya modif di Lexi LX 155 yang saya punya ini. Nah, sekilas kalian lihat dulu sebelum saya mendekat, ini tampilannya menurut kalian gimana? Menurut saya ini lebih eye-catching, lebih anak muda dan lebih seger ya dibanding yang standar. Jadi Lexi 155 ini memang saya modifikasi untuk konsep apa ya jeneng ini ya, proper atau bisa dibilang ala-ala racing look seperti itu. Jadi Lexi ini udah saya ganti beberapa part standarnya, ada juga yang saya repaint bro. Yang paling kelihatan di sini adalah velgnya ya. Velg ini dari standar saya repaint dan warnanya itu cakep banget. Nah, sebelum saya mendekat, saya cerita dulu sedikit. Sebelum saya modifikasi si Lexi ini, saya itu agak kesulitan untuk mencari referensi modifikasi buat Yamaha Lexi 155. Bukan karena memang penggunanya sedikit, itu enggak. Karena si Lexi 155 ini segmentasinya itu sebenarnya buat keluarga kecil yang butuh mobilitas tinggi, lalu dia membutuhkan dek rata. Tapi nggak ada salahnya kalau saya mencoba untuk memodifikasi si Lexi ini biar lebih anak muda. Dan buktinya kalian bisa lihat sendiri, tampilannya menurut saya itu cocok juga untuk anak muda seperti saya bro. Nah, sekarang di sini saya bakal kasih tahu kalian beberapa part modifikasi yang udah saya tempelkan di Lexi 155 ini bro. Nah, dimulai dari bagian depan dulu ya. Yang paling kelihatan di sini itu adalah windshield atau visor. Orang nyebutnya kayak gitu. Ini saya ganti ke yang bening. Bentuknya pun juga berbeda dengan yang standar. Jadi ini adalah windshield atau visor dari Yamaha Lexi 125. Nah, windshield ini dia itu bentuknya lebih jenong dari yang standarnya bro, dan lebih full nutup sampai ke atas. Kalau dilihat dari samping kira-kira seperti ini. Ini pun warnanya juga enggak hitam, kalau standarnya kayak hitam. Ini saya pakai warna yang clear dengan bahan akrilik tebal 4 mm seperti ini. Nah, untuk nanti link pembelian dari part-partnya tenang aja, bakal saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan windshield ini. Apakah windshield Lexi 125 PNP ke Lexi 155? Enggak bro, tentu saja ada ubahan. Kemarin aku sempat upload di TikTok, tapi TikTokku ke ban ya, agak
agak mumet ini. Nah untuk pemasangan windshield Lexi 125 ke Lexi 155 ini yang perlu diubah pertama itu adalah panjang baut di sini bro. 4 baut ini kalian harus beli yang panjangnya sekitar 5 cm biar baut dari windshield itu sampai ke tahanan yang ada di dalam. Sebenarnya untuk lekukannya lalu untuk titik bautnya itu sama aja dengan Lexi 125, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung cari windshield yang cocok buat Lexi 155 ini atau nunggu windshield 155 keluar. Kalian bisa pakai Lexi 125, namun kalian harus beli baut dengan panjang 5 cm. Kalau saya ini beli baut 5 cm tapi yang stainless ya, seperti ini. Lalu ditambahin aja bushing seperti ini, pakai bushing bisa. Bushing seperti ini bisa atau pakai karet ban juga bisa, bebas, yang penting bisa buat menopang si windshield ini biar nggak terlalu kendor atau goyang kanan kiri. Bushingnya panjang sekitar 3 cm ya, yang depan ini 2,5, jadi yang atas 3 yang depan 2,5, cukup seperti itu aja, sisanya yang lain sama aja. Ini sebenarnya windshieldnya lebih jenong dari yang saya pasang, lebih jenong lagi sekitar mungkin bisa lebih naik 1 sentian atau sekitar setengah senti. Nah ini bisa lebih pendek atau ngepres di bagian batoknya karena di sini tuh kemarin saya kurangin ya, di bagian sini saya gerinda tipis, saya kurangin biar dia itu lebih pesek, nggak terlalu jenong gitu. Untuk bagian atas nggak ada yang saya modifikasi, belum ada tepatnya. Spion masih standar karena saya masih bingung pakai spion apa. Saran teman-teman yang punya referensi spion buat si Lexi ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita turun di bawah. Nah di sini itu mungkin kalian lihat sesuatu yang beda juga. Lexi 155 yang saya punya ini warna yang grey seperti ini, itu sebenarnya di bagian spakbor depan di tameng yang sebelah sini kanan kiri itu warnanya hitam bro. Jadi bukan warna abu-abu seperti bodi ini. Warnanya hitam full dari mulai samping dan tengah itu warnanya sama hitam. Tapi ini saya repaint ya. Saya repaint menjadi warna selaras dengan bodi tapi tak lebihin bagian sininya. Ini tetap hitam. Ini repaint ya, bukan Scotland. Ini tetap hitam tapi di bagian panel sininya itu tak bikin warna abu-abu. Menurut saya biar lebih cakep aja sih. Kalau dilihat itu dia nggak terlalu ngeblok hitam gitu loh bro. Karena ini kan konsep warnanya juga cerah ya. Seperti itu, cuma di-repaint aja. Lalu untuk piringan di sini saya pakai piringan dari merek Mufak kalau nggak salah. Ini murah meriah ya, karena ini sementara juga. Biar ngimbangin velgnya yang udah di-repaint, saya ganti piringan sekalian yang ukuran 220 mm alias standar tanpa ubah bracket. Bentuknya floating tapi nggak tahu ini floating bener atau enggak karena harganya cuma di bawah 200.000. Ini PNP ya. Dan model kembang kayak gini menurut saya lebih mendongkrak tampilan aja sih dibanding yang standarnya. Kalau standar itu di sini ngeblok banget penuh gitu. Kalau ini kan ada rongganya jadi lebih cakep aja. Menyesuaikan dengan konsep dari modifikasi si Lexi ini. Nah selanjutnya di bagian velg ini tentu saja saya repaint ya. Saya repaint dari warna yang sebelumnya itu hitam doff. Sekarang saya repaint menjadi warna orange candy ya. Orange candy ini warnanya lebih basah lagi, lebih kinclong lagi atau lebih cerah lagi. Karena apa? Di sini saya minta dasaran pakai warna chrome. Dasaran pakai warna chrome jadi warnanya lebih cerah ya. Mirip-mirip warna dari velg yang model-model Anodes sekarang gitu. Jadi ini velg standar yang di repaint. Nah untuk ban di sini saya pakai ban Mizel MRX dengan ukuran 90/80 ring 14. Ini soft compound. Saya pilih merek ini karena untuk karakter bannya itu donat ya, donat dan gendut, jadi dipasang ke velg Lexi ini meskipun 90/80 tetap bagus dan enak dipandang. Selanjutnya di sini untuk shock depan itu saya downsize. Ini saya downsize, ukurannya itu sekitar turun 3,5 ya, turun 3,5 cm, jadi jarak mainnya segini. Cuma ini shocknya masih main ya, masih bisa ngesok, masih enak juga meskipun nggak seenak standar. Yang jelas untuk shock ini saya downsize dengan cara di press pir ya, bukan potong pir tapi di press. Ketika sewaktu-waktu pengen distandarin lagi bisa dikembaliin gitu, lebih bagus aja sih dilihat. Masa Matic sekarang nggak downsize itu. Nah ini kalau dari samping kira-kira segini ya, nah segini, jadi lebih rapat lagi jarak dari bodi ke spakbor. Kalau sebelumnya kan Lexi itu terkenal tinggi ya jaraknya, kalau ini lebih enak dipandang. Nah menjauh sedikit kira-kira seperti ini, cukup di downsize aja.
Kita ke belakang ya, ke belakang sebelah kiri. Ini menurut saya tempat yang banyak ubahan dan mendongkrak tampilan banget. Di sini itu saya lepas cover CVT-nya, lalu saya ganti cover CVT pakai XC Racing ya. Sekitar 120 ribuan harganya. Ini pakai XC Racing seperti ini. Ini bahannya pakai plastik ya, bukan yang bahan apa jenenge apa kayak jenenge bahan fiber, enggak. Ini pakai plastik. Lalu di sini itu ada akriliknya. Jadi batu, debu itu kemungkinan masuk sini dikit. Nah, ini XC Racing memang buat airlock-nya Lexi sama aja. Lexi 155 airlock-nya sama. Jadi dapatnya ini sama cover yang sini. Dan bawahnya pun juga ketutup ini. Nah, ini minusnya apa atau kekurangannya apa menurut saya? Kadang air dan debu dikit-dikit masih ada yang masuk. Nah, solusinya di sini bagian bulatan sini kemarin itu tak kasih ini ya bro, tak kasih lem tembak muter gitu biar lebih kedap aja terhadap debu-debu dan air yang masuk gitu. Ya wes, cover CVT polosan cuma pakai XC Racing. Lalu di bagian sini cover filternya itu saya ganti yang smoke ya, yang warna smoke. Ini pakai Nemo. Pakai Nemo biar lebih bersih aja di bagian sini. Saya pilih yang smoke bukan yang clear karena kalau clear terlalu nerawang banget. Jadi tak ganti yang smoke pakai Nemo. Nah, untuk filter masih standar ya. Ini warna oranye jadi selaras sama velg dan strippingnya. Terus ini ada shock belakang dari TAD Racing dengan tipe X-Fin. Ini shock enak banget sih. Shocknya enak banget. Ukurannya 305 mm. Jadi untuk tingginya itu lebih turun sedikit daripada standarnya. Namun ini memiliki double click yang aktif ya. Ini ada click compression. Ini aktif, kliknya berfungsi, sama klik rebound di sini. Ini juga berfungsi. Nah, untuk TAD X-Fin ini banyak yang tanya waktu saya posting di Instagram. Ini fungsi nggak kliknya? Ini fungsi bro. Sama ada yang tanya empuk nggak, mentok nggak? Dan selama pemakaian saya ini tergolong shock yang empuk namun tidak mentok meskipun dipakai goncengan. Pendeknya lebih pendek dari standar, tapi dia nggak mentok dipakai goncengan. Aku pernah pakai yang 300 mm merek lain bukan TAD ini. Dia itu kalau dibuat goncengan mentok loh. Tapi kalau 305 mm nya TAD dengan tipe X-Fin ini nggak mentok. Kliknya pun juga berfungsi normal semua. Dan ini pun warnanya juga cakep ya. Grey, hitam sama orange sewarna dengan velgnya. Lagi-lagi ini konsep saya samakan dengan warna velg dan stripping si Lexi 155 ini. Oke, lanjut lagi ya di bagian belakang. Ini seperti video yang kalian lihat tadi, saya pakai spakbor belakang Lexi 125. Jadi untuk spakbor belakang ini itu bisa dibilang downgrade ya, karena harusnya kan Lexi 155 spakbornya kayak gini. Ini saya downgrade ke Lexi 125. Kenapa saya turunkan? Karena saya pengen lihat tampilannya lebih simpel, biar lebih simpel aja, nggak banyak pernak-pernik ya. Kalau punya Lexi 155 kan di sini kayak ada jendolan gitu buat lampu plat nomor. Nah, ini kalau Lexi 125 dia lebih simpel, lurus meskipun dia sedikit lebih panjang ya daripada yang Lexi 155. Kalau aku sih lebih suka seperti ini ya, tampilannya lebih simpel aja. Ini spakbor juga kenceng tuh, kenceng ya, nggak berisik juga tuh. Bisa lihat tuh, ini spakbor termasuk kenceng. Nah, velg ya, velg ini yang belakang kan 215, ban juga sama pakai Mizel MRX 90/80, jadinya seperti ini. Masih terbilang donat ya, masih donat dan nggak terlalu tipis bentuknya. Kenapa saya pilih Mizel ya? Ini alasannya, ditaruh di velg 215 itu masih tetap cakep profilnya bro, masih donat. Dipakai nikung-nikung juga masih enak gitu. Ini warnanya sama depan belakang, masuk beda ya. Nah, bannya pakai Mizel MRX. Nah, dari sektor sebelah kini itu memang nggak ada yang diubah. Nggak ada yang diubah, knalpot masih standar. Cover dari radiator juga standar. Sebenarnya aku udah beli, cuma ketika dipasang kalau knalpotnya standar itu kurang masuk ya. Nanti mungkin nunggu knalpot standar racing dulu aja. Aku lagi nyari knalpot standar racing yang memang cakep buat si Lexi. Tentunya juga nggak terlalu berisik gitu. Dari sebelah sini masih standar. Nah, selanjutnya di sini di bagian jok atau kulit jok ini udah saya ganti pakai HRP yang model Amplas bro. Seperti ini model Amplas, mereknya HRP. Lalu jok juga udah saya bentuk ulang.
karena menurut saya cukup susah bentuk ulang dari jok si Lexi 155 ini. Jadi saya memaksimalkan tekukan dari jok standarnya. Yang pertama yang saya ubah di sini di bagian belakang tentu saja saya tipiskan ya. Tapi ini sebenarnya masih 2 step ya. Yang sini sama sini tuh tebelnya beda. Jadi yang bagian pembonceng jauh lebih tebal dibanding yang di bagian depan atau ridernya. Tapi masih enak dan nyaman dipakai kok, aman. Karena ini juga motor buat daily. Selain bentuk belakang yang saya ubah, di sini juga bagian sini ya. Ini mungkin jadi referensi buat kalian juga. Ini lebih saya mundurin atau istilahnya direbahin dikit gitu loh. Harusnya kan agak tegak gini. Ini tak rebahin dikit biar looknya lebih cakep, lebih racing aja bro. Kalau bagian sini nggak tak tipisin, ini masih standar. Cuma yang belakang aja sama yang bagian sini saya bikin sedikit lebih rebah gitu. Oke, untuk modifikasi yang saya lakukan mungkin sementara itu ya. Ini masih sementara ya. Nanti bakal berlanjut lagi. Saya masih mau ganti kaliper, mau ganti master, mau ganti knalpot, cover radiator, bahkan ganti radiator. Lalu mungkin main kirian. Tapi kalau mesin enggak ya. Bahkan mungkin nanti kalau ada rezeki mau main billet ya. Namunnya mau dibikin billet sama beberapa pemanis karbon. Intinya perjalanan modifikasi Lexi ini masih berlanjut. Mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau modifikasi Lexi. Dengan budget ini under 5 juta kalau nggak salah ya, masih tergolong harga yang terjangkau, masih di bawah 5 juta gitu. Ini masih worth it lah untuk harian jalan-jalan dan merubah tampilan si Lexi 155 ini berbeda dengan yang standarnya. Apalagi buat teman-teman yang beli Lexi 155 ini buat kaula muda ya, dan udah bosan dengan Aerox atau tampilan NMAX yang gitu-gitu aja, waktunya kalian nyoba buat mengekspresikan selera modif kalian ke si Lexi 155 ini. Saya nyoba modif Lexi ini juga karena penasaran gimana kalau Lexi ini dipakai anak yang muda banget, yang stylish, yang powerful seperti saya ini. Ini karena basic motornya enak, lalu untuk substitusi partnya juga bisa pakai Aerox new, makanya saya penasaran pakai si Lexi ini buat daily dan modif tipis-tipis ngono. Oke, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya. Saono Motovlog and I am Saono Motovlog is sign out.